Selamat pagi mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini. Kita akan eh, melanjutkan materi minggu lalu, yakni mengenai software proses ya. Minggu lalu kita sudah pelajari apa itu software proses dan beberapa proses yang sifatnya PND ya, sudah kita bahas mulai dari waterfall dan sampai incremental sudah kita bahas di minggu lalu. Minggu ini kita akan lanjutkan dengan beberapa proses yang lain. Ya, saya juga lihat di praktikum kalian sudah bahas dengan baik apa proses-proses tersebut. Kita akan dalami lagi beberapa proses dalam pengembangan software yang perlu kalian ketahui sehingga nanti kalian bisa memilih dan menerapkan dengan benar. Oke, baik. Kita kembali bahwa aktivitas dasar dari sebuah rekayasa perangkat lunak, ya, ada yang disebut dengan specification, development, validation, dan juga evolution, ya. Jadi mulai dari kita menganalisis, mendesain, kemudian implementasi, testing, quality assurance di sebagai umbrella, dan juga di saat pemeliharaan, saat operasional. Oke, nah metode lain atau proses lain yang akan kita bahas adalah mengenai prototyping, ya. Prototype, purwarupa bahasa Indonesia ya. Prototype itu apa? Prototype merupakan versi awal dari sebuah sistem yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep dari sistem tersebut. Jadi boleh disebut juga sebagai rancangan coba-coba, ya. Rancangan, jadi kita memulainya dengan berpikir langsung kepada konstruksi rancangan dari si sistem tersebut. Kemudian itu kita gunakan nanti sebagai proses menganalisis dengan lebih baik dan merancang yang lebih baik lagi. Ya, prototype. Jadi kita punya sebuah model dalam bentuk purwarupa, ya, bentuk mungkin hanya tampilan layar ya, dengan navigasi antar layar itu sudah kelihatan, itu mungkin sudah bisa jadi kategori prototype ya. Nah, bagaimana prototype ini digunakan dan kapan sebaiknya digunakan ya? Prototype dipakai saat kita sedang mengumpulkan, menggali kebutuhan dan menganalisisnya ya. Jadi dengan prototype kita langsung memvalidasi kebutuhan tersebut, kebutuhan yang sudah kita define, sudah kita formulasi, itu langsung kita konfirmasi kepada customer apakah ini yang dia inginkan atau tidak. Ya. Kemudian di perancangan juga ini menjadi teknik dengan memberi alternatif-alternatif terhadap rancangan, khususnya rancangan antarmuka. Nah, waktu kita bicara prototype, kita belum mempersiapkan apa di dalamnya, kita hanya menunjukkan interface-nya, gitu ya. Jadi, itu menjadi rancangan antarmuka, ya, tampilan. Kemudian di tahap pengujian, ini menjadi alat kita untuk back-to-back test, gitu ya. Kita sambil menguji, mengembalikan lagi, melihat apakah itu yang diinginkan oleh si pengguna. Karena menguji itu adalah membandingkan hasil aktual terhadap keinginan pengguna. Karena dari prototipe sudah menggambarkan keinginan pengguna, jadi waktu menguji kita bisa langsung gunakan itu sebagai pembanding. Oke. Nah, ini adalah keuntungan dari prototyping. Dengan prototyping usability, penggunaannya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kita langsung mengkonfirmasi terhadap pengguna, sehingga dia akan lebih familiar dengan sistem yang akan kita bangun dengan prototyping, dan dia juga sudah sesuai dengan aspek aspek ergonomisnya sudah diambil, keinginan implisit dari si pengguna juga mungkin akan keluar, gitu kan? Karena saat kita tunjukkan ke dia akan menunjukkan ekspresinya, dia senang, dia tidak senang, warnanya dia sukai. Itu akan diperoleh saat prototyping, sehingga level kebergunaannya,
penggunaannya, usability itu artinya ya, itu bisa kita tingkatkan. Ya. Nah, dan itu juga menjadi dengan prototyping juga akan menghasilkan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan nyata dari pengguna. Karena dia tadi langsung mengkonfirmasi lewat purwarupa tersebut ya. Dia nggak suka warnanya pun dia akan sebut tadi kan. Dia nggak suka dengan caranya menavigasi juga bisa kita peroleh lewat prototyping. Sehingga kualitas rancangan itu akan naik ya. Kualitas dalam arti kesesuaian dengan kebutuhan. Ya, ini juga kan dengan sendirinya kan terhubung kepada pemeliharaan karena pengguna lah yang akan menggunakan saat operasional sehingga pemeliharaannya kan lebih mudah dikomunikasikan dengan pengguna. Ya, nah kemudian tahap analisis ya ini salah nih analisa. Tahap analisis dan perancangan tidak perlu dikerjakan berulang-ulang karena tadi udah confirm terhadap si customer. Oke, nah ini adalah prototypingnya ditunjukkan bahwa kita melibatkan customer cukup besar dalam model ini, gitu ya. Apa yang kita bangun untuk bisa dijadikan sebagai prototype yang digunakan dan diperiksa langsung oleh customer disebut mockup. Ya, jadi kita build mockup versi mulai dari yang terendah nanti makin lengkap, kemudian oleh customer akan diperiksa mockupnya, that's what I want. Atau kemudian dia memberi masukan, memberi revisi terhadap mockup kita harus dengar itu supaya kita bisa revisi lagi mockup tersebut. Jadi ada cycling di sana, proses sampai akhirnya menemukan mockup yang memang betul-betul diterima oleh dan diinginkan oleh si customer. Ya, nah. Dengan prototyping model kita bisa dibantu oleh tools membuat mockup dengan cepat gitu ya, ada toolsnya boleh kalian gunakan nanti saat sudah terlibat dalam pengembangan ya. Nah tapi prototype biasanya kan memang hanya cenderung menampilkan interface ya antar muka tadi sehingga dia tidak menangani yang di dalamnya, sehingga bisa jadi dia tidak mencakup fungsi, ya. Jadi ada juga kelemahannya gitu loh. Nah, karena itu sebaiknya prototype difokuskan kepada kebutuhan yang belum dipahami. Kalau kita sebenarnya udah jelas apa yang diinginkan customer, tanpa purwarupa juga kita sudah peroleh, kita tidak perlu gunakan prototyping. Ya, jadi kita sebaiknya menggunakan prototype untuk kebutuhan yang masih belum dipahami oleh si pengembang, atau belum satu interpretasi dengan si pengguna, gitu ya. Jadi di situ prototype akan dibutuhkan, gitu ya. Nah, kemudian karena prototype hanya melihat di permukaan, dalam tidak ditangani, hingga error dan bugs tidak dicek, gitu ya. Ini bisa menimbulkan problem lain gitu ya, karena prototype kalau tidak dibuang nanti itu bisa menjadi sumber problem gitu ya. Nanti akan dijelaskan mengenai disadvantages-nya ya. Kemudian di sini juga kebutuhan non-fungsional tidak dicakup dalam prototype ya. Kita tidak lihat bagaimana aplikasi akan digunakan secara paralel oleh 1000 paralel users gitu contohnya. Itu tidak bisa ditangani. Bagaimana security-nya itu tidak ditangani karena tadi dia fokus kepada antar muka yang dibutuhkan oleh si pengguna. Ya. Nah, karena itu tadi ada problem saat bahwa dalam prototype ada sebenarnya belum melaksanakan fungsi sama sekali sehingga bug dan error pasti akan terjadi. Kita harus mengingat throw away, membuang prototypes. Ya. Artinya apa? Harus ada perubahan prototype menjadi product itself. Jangan sampai kita membiarkan ada prototype yang terus sampai product release, gitu maksudnya. Ya, karena itu akan mungkin terjadi di saat kita banyak sekali menggunakan prototype. Ya, banyak fitur yang kita buat prototipenya,
kemudian kita gabungkan, prototipe ini yang kita lengkapi terus, tadi kan ada cycling membuat prototipe, tapi kita memang belum secara utuh melakukan proses di dalamnya, akhirnya karena di luar kelihatan sudah terimplementasi padahal dalamnya belum, akhirnya itu bisa menjadi masalah gitu tadi kan, karena jadi jangan sampai ada yang tertinggal prototipenya. Prototipe itu harus diubah menjadi bentuk yang software itself ya. Jadi harus dilengkapi di dalamnya. Kode-kodenya, datanya semua dilengkapi. Jangan tinggal tampilan antarmuka. Oke. Jadi prototipe sebaiknya dibuang setelah dibuat. Karena apa tadi tidak ditujukan untuk kebutuhan non fungsional satu, tidak terdokumentasi umumnya, struktur dari prototipe umumnya tidak tertata, semakin berantakan setelah perubahan yang terlalu banyak gitu ya. Tadi kan bolak-balik diubah, dalamnya belum diisi. Nah, prototipe itu bisa agak berantakan, tidak tertata. Kemudian tentu tidak mencapai standar norma kualitas organisasional karena tidak memperhatikan isu itu untuk pembuatan prototipe. Ya, jadi prototipe harus dibuang dengan alasan-alasan itu gitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah ini sudah mengarah yang revolutionary ya, yang sekarang sedang berkembang yaitu incremental delivery. Ya. Sistemnya tidak kita deliver sekaligus satu kesatuan, namun dicicil ya, sedikit demi sedikit sampai menjadi utuh. Ya, tadi engineering sebenarnya mengenal prinsip apa? Divide and conquer. Setelah saya divide, sebenarnya saya bisa pecah sebisa mungkin. Saling ketergantungan, dependensi antar bagian-bagian yang kita pecah sesedikit mungkin, sehingga dia bisa delivery secara bukan murni sendiri-sendiri ya, tapi kita cicil gitu ya. Oke, jadi kita dalam incremental delivery ini akan ada priority, kebutuhan pengguna, prioritas tertinggi lah yang harus kita cicil di awal. Ya, dan juga mungkin nanti ada masalah waktu kita bicara integrasi ya, unit-unit yang sifatnya banyak didependensi oleh sistem lain mungkin harus yang pertama kita bangun, gitu ya. Punya prioritas tertinggi untuk di awal, di tahapan awal. Oke, nah incremental model banyak digunakan bagi aplikasi yang banyak berubah di tengah jalan, ya, karena dia sangat mentolerir perubahan. Ya, ini pendekatan yang sekarang sedang berkembang di tengah kompleksitas software yang semakin tinggi, di tengah perubahan change terhadap software itu semakin tinggi. Ingat source of change dalam software kemarin sudah kita bahas gitu ya. Jadi incremental development, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara dicicil dan dilakukan evaluasi pada tiap tahapan cicilan sebelum ke pengembangan berikutnya. Pengembangan pendekatan normalnya biasanya disebut dengan agile, cerdas, adaptif. Nanti kan kita bahas khusus mengenai agile. Dan di sini juga sama seperti prototyping, dia melibatkan evaluasi customer. Ya. Sedangkan dalam aspek delivery-nya dia deploy cicil juga tadi, end user bisa langsung mencoba menggunakan apa yang sudah bagian yang sudah kita develop. Ya. Evaluasinya lebih realistik karena user atau customer langsung terlibat, namun sulit dilakukan jika ditujukan untuk mengganti sistem yang sudah ada. Karena kalau sudah ada kan legal system itu kita harus menjalankan semua fungsi. Kalau tadi sendiri-sendiri, ya si customer tahu bahwa ada fungsi yang belum diterapkan. Oke, nah ini adalah keuntungan dari incremental, dari cerita tadi sebenarnya sudah kalian bisa summarize sebenarnya apa keuntungannya, tapi ini beberapa fungsi dari sistem dapat tersedia lebih cepat tadi, karena makin kecil kita makin cepat menyelesaikan dan makin cepat ada yang dihasilkan dulu, ya. Nah tadi cicilan awal itu sebenarnya bisa jadi dianggap sebagai prototipe juga gitu ya. Tadi kita prioritize apa yang paling dibutuhkan atau yang paling juga didependensi oleh yang lain, sehingga dari situ kita bisa memperoleh masukan lagi dari customer setelah delivery awal ini bahwa delivery berikutnya harus seperti apa. Jadi bisa berlaku sebagai prototype. Ya. Nah, ini juga diperoleh bahwa dengan incremental ini tingkat kegagalan rendah
karena tadi mengadopsi perubahan sangat tangguh gitu ya, sangat cepat gitu ya. Oke, lain yang paling penting perangkat lunak akan mendapat pengujian yang paling banyak. Nanti di proses pengujiannya juga akan tergantung kepada tingkat layanan yang paling penting pada softwarenya, gitu ya. Nah, masalahnya apa? Membutuhkan sekumpulan fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagian lain dari sistem, gitu ya. Karena tadi dia pecah-pecah, jadi fasilitas juga akan share mungkin, gitu ya. Dan akan saling tergantung satu sama lain. Nah, jadi butuh koordinasi mengenai ini gitu ya. Di awal tidak komplit dijabarkan di awal, sehingga apa kira-kira yang dibutuhkan di kemudian hari itu baru terdeteksi setelah dilaksanakan gitu. Sehingga sifatnya harus memang adaptif gitu ya. Yaitu bisa positif bisa negatif gitu ya, karena dia harus adaptif, kesannya akan not well prepared, sehingga bisa agak kacau gitu ya, agak kacau di saat pelaksanaannya. Jadi walau dia disebut cerdas dalam manajerialnya, itu akan memperoleh tantangan tersendiri. Oke, nah selain itu incremental delivery problems. Tadi kalau dia replacement system legacy sudah ada, sistem yang sedang berjalan ada, kita gunakan incremental itu agak sulit, gitu ya. Karena biasanya dia sudah kenal sistemnya, sistem yang lama masih ada, sehingga user akan sudah punya gambaran utuh, sehingga waktu dikasih sebagian dia akan banyak protes, gitu ya. Jadi akan sulit memperoleh feedback dari customer karena dia sudah terbiasa dengan sistem yang sedang berjalan. Oke, inti dari proses iteratif adalah spesifikasi dikembangkan bersamaan dengan perangkat lunak dikembangkan. Ya, sehingga ya bicara soal kontrak itu bisa, dan proses plan gitu, itu mempunyai tantangan tersendiri. Oke. Itu mengenai incremental. Sekarang kita masuk spiral model, ya, diusulkan oleh Burns. Ini sering juga disebut Burns spiral model, ya. Ini spiral, tahu ya spiral bentuknya, ya, makin besar, makin besar, makin besar gitu ya. Dimana itu artinya prosesnya akan melakukan proses yang sedemikian, gitu ya. Direpresentasikan dengan spiral, bukan tahapan kegiatan dengan backtracking gitu ya. Tapi makin membesar, bukan back ya, bukan seperti waterfall bisa kembali ke proses yang lain, tapi ini akan membesar dan membesar ya. Jadi ada loop pada spiral, merupakan suatu tahapan proses, satu lingkaran itu satu tahapan proses, dan proses ini akan makin besar makin besar. Nah, ada satu ciri khasnya adalah mengenai risk analysis. Di sini resiko selalu dikaji dan diatasi di tiap tahapan. Ya, ini termasuk yang terkini, tapi memang sulit untuk diterapkan. Ya, jadi dia tadi ada iteratifnya karena makin membesar. Ya, juga dari prototyping juga customer involvement juga sama, tapi ada sistematik dia. Terkontrol, itu waterfall. Jadi tahapannya itu tetap berjalan secara terurut, sekuensial seperti waterfall. Jadi dia sistematik dan terkontrol. Ya, ini realistik untuk pengembangan perangkat lunak yang skala besar. Tapi ya, ini gambarannya bagaimana spiral ya. Yang garis biru melingkar makin membesar itu adalah bentuk spiralnya. Ada 4 di sana tahapannya. Ya, perhatikan prosesnya itu sesuai proses engineering yang bertahap sekuensial, tapi dia makin membesar, dan di sana ada risk. Ya, oke. Jadi ada 4 sektor dalam setiap loop pada spiral, yaitu penentuan objektif, pengkajian risiko, usaha meminimalisir risiko, pengembangan, validasi, kemudian diakhiri dengan perencanaan. Ya, kalau kita lihat di kuadran 1 di ini, ada operasionalnya,
gitu ya. Jadi kita sediain prototype dan juga resiko analisis. Di kuadran kedua kita lihat di situ ada proses mulai pengembangannya, ya. Prototipenya disimulasi, diperoleh model, diperoleh requirements yang lengkap, validasi lagi. Jadi adalah konsep operation. Kemudian di kuadran ketiga development process, jangan disertai dengan testing. Kemudian di kuadran terakhir ada proses review, gitu ya. Oke, jadi ada 4 sektor dan masing-masing akan loop yang membesar, gitu ya. Ini adalah pendekatan disebut juga risk driven development yang tadi kan ada analisis resiko. Resiko mengerti ya, resiko itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi mungkin terjadi di saat kita menjalani sesuatu dan sifatnya tidak baik terhadap apa yang sedang kita lakukan. Itu resiko, gitu ya. Sehingga resiko itu harus kita antisipasi dari awal, kita analisis, kita identifikasi, kemudian kita bisa punya perencanaan bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau resiko itu terjadi. Jadi itu yang diinginkan oleh spiral model ini. Saya tahu resikonya sehingga saya bisa antisipasi dan saya bisa tangani bila terjadi. Ya, jadi disebut dengan risk driven development. Inilah pembedanya dari model-model lainnya. Ya, nah tapi ini seperti saya sebut tadi besar sih cocok, prakteknya agak sulit, repot gitu ya, sehingga jarang digunakan. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rational unified process ya, penggabungan proses-proses. Ya. Nah, di sini dia mengambil apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing proses ya, baik iteratif maupun ya tadi masalah customer involvement ya. Keterlibatan customer, komunikasi dengan customer menjadi sangat penting dalam UP ya, unified process. Ya, karena itu yang digunakan menggambarkan keinginan customer. Nah, di sini disebut juga dengan use case driven. Use case itu adalah skenario dari berjalannya sebuah software dan modul-modulnya gitu ya. Jadi use case itu bisa dari aspek bisnisnya dulu kita buat, bagaimana nanti perjalanan cerita pemakaian sistem ini. Jadi siapa aktornya diketahui, nanti akan kalian pelajari ya. Kita akan juga mungkin coba, nah di mata kuliah ini, tapi akan perdalam lagi nanti di object oriented software development gitu ya. Jadi di use case itu akan ketahuan siapa aktor, pelaku ya. Kemudian skenario dia berhubungan dengan sistem itu dibuat langkah detail ya, langkah demi langkah. Aktor melakukan entry username, sistem response, memeriksa data base, kemudian mengembalikan apakah username itu ada, kemudian gitu loh. Jadi jalan cerita dari suatu proses itu digambarkan lewat use case ya. Itu menjadi bagian dari unified process. Nah, ada fase dalam rational unified process, ada 4 ya sebenarnya nih, ada 5 maaf. Ada inception, elaboration, construction, dan di sana ada transition process, kemudian production. Di inception, itu berkomunikasi dengan customer, memperoleh kebutuhannya, kemudian membuat perencanaan. Di elaborate, semua perencanaan ini menghasilkan modeling, kemudian modeling ini digunakan sebagai materi untuk construction. Construction lewat proses transition akan deploy untuk dirilis menjadi sebuah software production gitu ya. Jadi ada 4 ya, inception, elaboration, construction, dan transition. Inception, establish the business case for the system. Ingat tadi use case skenario lah digunakan dalam RUP dan di start dari business case-nya. Gitu ya, itu harus kita peroleh saat fase inception. Kemudian elaboration, kita mendevelop dan memahami problem domain dari sistem sehingga kita peroleh arsitektur sistem kira-kira seperti apa. Kemudian ada fase construction, disitulah analisis perancangan, pengimplementasian lewat programming, kemudian pengujiannya. Dan diakhiri dengan fase transition, yakni proses persiapan dan akhirnya release. Deploy the system in its operating environment. Jadi siap untuk
operasi. Ini adalah workflows dalam rational unified process, ya. Ada business modeling. Ini bisnis prosesnya seperti apa dimodelkan dengan use case. Kemudian ada requirements, aktor dengan berinteraksi dengan sistem akan diidentifikasi dan use case di-develop menjadi sebuah model untuk menggambarkan sistem requirements. Kemudian ada proses analis dan design. Design models created and documented using architectural model. Ada komponen model, ada object model, ada sequence model. Ini semua nanti akan kalian pelajari di OSD, ya. Kemudian ada implementation, komponen dari sistem diimplementasikan, buat strukturnya dalam bentuk sistem dan subsystem. Kemudian ada code generation di sana, bisa dibantu dengan alat untuk automatic code generation dari design models dan sebagainya. Ya. Kemudian ada workflow testing pengujian, ya. Dalam karena dia iteratif proses, ini carry out juga iteratif sesuai dengan proses implementasi, ya. Jadi setiap ada yang komplit, kita bisa mengujinya. Kemudian deployment, product release, created, distributed to user and installed in their workplace. Ya, deployment itu sampai di-install, ya. Kemudian dalam operasionalnya mungkin berubah sehingga kita perlu workflow configuration and change management. Ya. Kemudian ada project management aspek, bagaimana workflow tadi itu semua di-manage dalam proses pengembangannya, dan juga environment, ya. Concern with making appropriate software tools available to the software development team. Itulah workflow dalam RUP, Rational Unified Process. Nanti ada tools yang membantu sebagai computer aided software engineering-nya yang disebut dengan UML, Unified Modeling Language. Ini banyak notasi-notasi nanti yang digunakan sebagai pemodelan. Ingat, model adalah alat komunikasi, jadi notasi yang disediakanlah bahasanya, gitu ya. Sintaksnya ada dan sebagainya. Kita tidak sembarang untuk use case, notasinya seperti apa, untuk aktor notasinya seperti apa ada. Ya. Jadi ini banyak digunakan untuk object-oriented application development. Ya. Jadi merupakan sarana pengembangan untuk perangkat lunak object-oriented. Ya. Jadi unified process adalah kerangka kerja untuk proses rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan object-oriented. Oke. Jadi tidak cocok untuk semua tipe pengembangan perangkat lunak. Ya. Tapi dia mengkombinasikan tadi, ya, incrementalnya dapat, waterfall-nya ada, reuse oriented ada. Karena tadi dia akan mengidentifikasi komponen, sehingga komponen yang sudah ada nggak perlu dibangun lagi, kita cukup menggunakan kembali. Ya, ini proses yang tadi tujuan kita memahami proses model, tadi dari pertemuan pertama sampai sekarang, adalah untuk kita bisa memilih yang sesuai dengan project kita, proses pengembangan aplikasi yang kita plan, ya. Tapi juga terkadang memang akan tergantung kepada customer-nya, gitu, ya. Ini beberapa tips, ya, tidak harus begini, tapi ini adalah beberapa tips yang kita peroleh dari sebuah referensi. Kalau misalnya ability dalam pengembangan itu with unclear user requirements, jadi kebutuhan user, customer tidak jelas, tidak bisa dijelaskan di awal, waterfall akan sangat buruk, gitu ya. Prototyping akan bagus, karena tadi kita bisa langsung tunjukkan, untuk ini nggak yang kamu inginkan. Bukan, berarti perbaiki, gitu ya. Spiral, ya good enough. Agile, incremental, komunikasi software dengan customer cukup tinggi, excellent juga. Unfamiliar technology, kalau waterfall kembali tidak begitu cocok. Ya, waterfall itu cocok sebenarnya kalau semuanya sudah jelas, gitu ya. Prototyping juga tidak cocok, gitu ya. Spiral good, ya, spiral di sini karena teknologi resiko, gitu ya. Jadi faktor luar cenderung sebenarnya. Jadi spiral yang lebih cocok. Kalau sistemnya kompleks, ya tadi yang besar cocoknya apa? Spiral good, waterfall good. Agile tadi bisa kacau kalau terlalu kompleks, gitu ya. Prototyping juga sebenarnya kita pakai untuk memperoleh requirement, jadi tidak terlalu disarankan untuk yang kompleks, gitu ya. Waterfall good karena jelas dulu di awal, gitu ya, clear.
sehingga kompleksitinya bisa dikurangi. Reliable, hampir sama dengan good ya, kecuali agile. Reliable sebenarnya masih bisa dihandle dengan incremental, ya, handal, tangguh. Jadi failure rate dari sistem kita harus rendah mungkin. Ya, dengan agile sebenarnya itu juga bisa ditangani gitu ya. Tapi prototyping, karena kita tadi hanya melihat permukaan, ketangguhan sistemnya malah bisa tertinggal, poor ya. With a short time schedule, kalau waktu singkat, waterfall sangat tidak disarankan karena dia ada blocking status. Saya tunggu-tungguan dulu kan, tunggu selesai analisis, baru ini dan seterusnya. Yang lain cocok, ya, karena semua berupaya secepat mungkin bekerja. Ya, khususnya yang agile tadi. Dia langsung aja dulu masuk, cemplung, nanti harus adaptif gitu ya. Setiap hari harus ada proses adaptasi, proses penyesuaian dan sebagainya. Kalau schedule-nya visibility-nya tinggi, kembali tadi waterfall tidak terlalu disarankan, prototyping spiral lah yang paling bagus, agile juga masih bisa digunakan. Ya, jadi dari dua pertemuan kita mengenai software proses ini, jadi kita peroleh kesimpulan bahwa proses perangkat lunak merupakan hal yang kompleks. Kita harus betul-betul memahami karakteristik dari pengembangan software kita, memahami customer kita seperti apa, memahami teknologi dan tim kita seperti apa, untuk kemudian kita memilih dengan tepat proses yang kita inginkan. Oke, ya. Pada prakteknya proses perangkat lunak biasanya mencakup elemen-elemen baik dari plan driven maupun agile, ya. Plan driven dan agile itu dua konsep yang berbeda. Kemarinnya kita udah bahas. Tapi ingat, tidak ada proses yang ideal. Ya, selalu ada kurang baikan. Jadi kita tinggal mana yang mau kita ambil dengan kita bisa antisipasi kekurangannya. Oke, proses juga berevolusi tergantung dari orang karakteristiknya. Jadi bisa berubah di perjalanannya, kita bisa mengadaptasi dengan cara seperti apa. Tapi fundamentalnya ada dulu, gitu ya. Baik, itu materi kita untuk minggu ini, gitu ya. Jadi saya harap kalian memahami sekarang bagaimana software proses dan alternatif-alternatif apa yang bisa kalian jadikan dasar untuk memilih proses yang paling sesuai nanti dengan proses pengembangan Anda sebagai software engineer. Baik. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup kita, ya. Silahkan dimanfaatkan forumnya sebaik mungkin, dan ini juga bisa nanti dilanjutkan pemahamannya di practical works. Baik, itu materi kita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.